segala kasih dan kebaikan Tuhan untuk kita bisa bersama-sama pada kesempatan malam hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami memperingati pencurahan Roh Kudus Pentakosta Tuhan, di mana menjadi babak baru buat gerejamu di atas muka bumi untuk berkarya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya kuasa yang sama yang menggoncangkan para murid 2000 tahun yang lalu, kuasa itu pun ada di dalam hidup kami. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, setiap kami kembali diingatkan bahwa kuasa Roh Kudus hidup dan diam di dalam hidup kami, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, menjadi penolong, menjadi sahabat yang terbaik. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu selalu dalam hidup
kita sembah Tuhan. Katakan haleluya. Selamat malam Bapa. Selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam Roh Kudus yang suci. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami dipertemukan kembali dalam ibadah online malam ini. Dan kami rasakan hadirat-Mu menjamah setiap kami yang ada di sini Tuhan. Baik setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang mendengarkan dan ikut menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau melawat kami. Engkau memberikan kekuatan yang baru pada malam hari ini. Engkau memberikan kesegaran yang baru. Engkau memberikan sukacita yang baru Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus menjamah setiap kami pada malam hari ini. Karena kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran, itulah yang akan merestorasi seluruh kehidupan kami, menguatkan yang lemah, memberi penghiburan yang bagi yang susah, bahkan kesembuhan bagi yang sakit. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat malam ini terjadi Tuhan. Penuhi setiap hati kami dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Dan biarlah saat ini Tuhan, saat yang luar biasa, semakin Allah menjamah kami, memberikan kami tuntunan hari lepas hari, memberikan kami kekuatan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan Engkau yang pimpin kami Tuhan malam ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Phil Ramon. Dan biarlah kasih setia Tuhan, hikmat Allah mengalir di dalam mulut lidah perkataan hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah dia hanya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang Kau ingin sampaikan, biarlah Engkau berbicara secara pribadi kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah setiap umat Tuhan akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana nih Pendeta Fidel? Haleluya, luar biasa ya. Luar biasa ya. Tos dulu dong. Tos dulu. Ah. Ya, jadi hari ini tepat kita
merayakan ya, memperingati pencurahan kuasa Roh Kudus buat gereja-gerejanya, buat umat Tuhan. Dan kita bersyukur malam ini Tuhan kembali mengingatkan kita tentang kuasa firman Tuhan, agar kita hidup di dalam kasih dan kuasanya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada Alkitab, bisa kita buka bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-17. Yesus menjanjikan penghibur. Saya akan bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, kalau kita ingat peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu yang diterima oleh para murid, saudaraku, ini adalah penggenapan janji Bapa kepada para murid, kepada gereja-gerejanya, dan itu digenapi dari waktu yang sungguh luar biasa, di mana mulai saat itu Roh Kudus dikatakan akan diterima oleh para murid dan akan diam bersama para murid. Ya, kita lihat pada ayat yang ke-17. Yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini satu janji yang luar biasa, di mana kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi orang percaya itu akan diam dan kemudian akan diam, dwell in us, tinggal, diam di dalam kita, saudaraku. Jadi tidak seperti di dalam perjanjian lama, bisa masuk di dalam seseorang, mengurapi, dan kemudian Roh Kudusnya meninggalkan orang itu lagi, ya kan? Tetapi di dalam perjanjian baru ini dikatakan kuasa Roh Kudus ini akan tinggal diam. Fungsinya sebagai apa? Dikatakan pada ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kuasa Roh Kudus ini dikatakan akan menyertai kita, menyertai kita sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Jadi inilah yang akan menjadi kompas setiap orang percaya, menuntun kita untuk masuk di dalam kekekalan. Amin. Sungguh luar biasa ya. Kuasa ketika Yesus pergi ke surga, dikatakan dia menyediakan tempat bagi kita. Tetapi dikatakan kita tidak ditinggalkan seperti yatim piatu, seperti anak tanpa orang tua. Nah, kuasa Roh Kudus inilah yang dikatakan menjadi penolong buat setiap orang percaya. Sehingga di sini malam ini kita kembali diingatkan betapa dahsyatnya kita orang percaya. Karena ada kuasa Allah di surga yang tinggal diam di dalam kehidupan kita. Setiap saat di dalam up and down-nya kita, kuasa ini ada di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dimanapun kita melangkah, ya, ketika kita sedang melewati lembah kekelaman, ketika kita sedang mendaki gunung, ketika kita sedang merayakan kemenangan, bahkan ketika kita di dalam peperangan rohani yang kita sedang hadapi hari lepas hari, orang tidak tahu, tidak ada yang lihat, tetapi kuasa Roh Kudus ini menemani kita. Kapan? Setiap saat. Bahkan di saat-saat lemahnya kita, bahkan dikatakan saat kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus inilah yang akan menolong kita, membantu kita untuk berdoa, ya, untuk tetap connect dengan Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Jadi kuasa Roh Kudus ini dikatakan menjadi penolong dalam setiap hal. Ketika kita menyadari ada kuasa surga yang ada hidup di dalam kita, dan kita mengaktifkan dia dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan luar biasa. Karena apa?
dalam segala hal kuasa ini menyertai kita. Jadi kalau ada seorang pelajar, mahasiswa menyertakan kuasa Roh Kudus dalam hidup dia, dalam proses dia belajar, maka dia akan menjadi pelajar, mahasiswa yang luar biasa. Betul tidak, Mam? Ya. Ya, Mami juga pernah mengalami itu ya. Ketika kuliah mengandalkan Tuhan dan mengalami terobosan-terobosan di dalam nilai, di dalam kuliahnya sungguh luar biasa. Ketika kita menjadi seorang suami, ketika kita menjadi seorang istri dan mengandalkan Tuhan, maka kuasa Roh Kudus ini akan menolong kita, membantu kita untuk bisa menjadi suami yang luar biasa, istri yang luar biasa. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Ketika kita bekerja, jadi pegawai, jadi pemimpin, jadi bos di sebuah perusahaan, bahkan pemilik sebuah perusahaan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat. Roh Kudus menolong kita, membantu kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang berhasil. Di mana? Di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Ketika kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus ini akan menjadi penuntun sehingga pelayanan kita tepat sasaran, efektif. Bayangkan, ketika orang-orang yang kita layani, saudaraku, sangat terberkati karena kita melayani bukan dengan kedagingan, kita melayani bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi kita melayani dengan kekuatan Tuhan. Sehingga tepat sasaran. Apa artinya tepat sasaran? Tuhan akan izinkan kita melayani orang-orang yang Tuhan percayakan. Bukan karena kita mau melayani orang itu, tapi karena Tuhan yang menggerakkan kita untuk melayani orang-orang yang Tuhan hadirkan, saudaraku. Atau tempat-tempat, atau gereja yang Tuhan izinkan untuk kita ada di tempat itu. Maka saya percaya kita akan lebih efektif. Nah, saya melihat bahwa peranan Roh Kudus ini dalam hidup orang percaya itu luar biasa. Yang pertama yang kita bisa pelajari adalah ayat ini dikatakan, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ini luar biasa, Mam. Coba kita renungkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa penolong ini yaitu Roh kebenaran. Kalau dikatakan dia Roh kebenaran, artinya Roh yang mengajarkan kita tentang kebenaran. Artinya Roh Kudus ini yang akan menolong Bapak, Ibu, dan saya untuk mengenal sang kebenaran, yaitu firman yang hidup, Yesus. Ketika Bapak Ibu memiliki hati yang haus dan lapar untuk mengenal pribadi Yesus, maka Roh Kudus inilah yang akan menolong kita untuk mengenal Yesus dengan benar. Kenapa saya katakan mengenal Yesus dengan benar? Karena tidak sedikit orang yang mengenal Yesus dengan cara yang tidak benar. Sehingga timbullah pengajaran-pengajaran yang tidak benar, saudaraku. Sehingga timbul ya penafsiran-penafsiran yang tidak benar. Nah, bagaimana supaya kita mengenal Yesus dengan benar? Melihat dia dengan terang benderang tanpa ada sesuatu yang salah. Izinkan kuasa Roh Kudus yang akan menolong dan membantu kita untuk bisa melihat pribadi Yesus yang ajaib dan agung itu. Nah, yang kedua, peranan kuasa Roh Kudus juga membantu kita untuk mengenal siapa musuh kita. Yang paling mengenal musuh kita yaitu iblis, yaitu kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang telah mengalahkan dia 2000 tahun yang lalu. Amin ya, Mam ya. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Tuhan Yesus menang dan mengalahkan iblis. Jadi Tuhan tahu sekali siapa ini iblis. Nah, Roh Kuduslah yang akan menolong kita, saudaraku. Memang kita tidak perlu membesar-besarkan musuh kita ini. Tetapi kita tidak bisa juga menganggap remeh dia. Karena banyak orang Kristen yang terjebak di dalam perangkap-perangkapnya. Tidak sedikit justru orang di dalam masa kejayaannya jatuh dan hancur karena perangkap-perangkap dia. Kita bisa lihat manusia pertama di Taman Eden, saudaraku. Ya, mereka bisa jatuh karena apa? Terperdaya oleh tipu daya si iblis ini. Jadi bagaimana supaya kita sebagai orang percaya hidupnya berkemenangan, tidak terperdaya oleh perangkap-perangkap si jahat yang berusaha memperdaya kita. Mau tidak mau, kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Karena kita harus sadar, saudaraku, bahwa roh jahat ini mengamati hidup kita mungkin dari kita kecil sampai usia kita sekarang. Dia mempelajari siapa Bapak, Ibu, dan saya. Dia mencari titik lemah di mana kita bisa jatuh, saudaraku. Jadi kita tidak bisa menganggap enteng musuh kita ini.
Kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan untuk bisa mengetahui kapan dia datang ketika menyerang kita, mengganggu kita. Sehingga kita memiliki kepekaan akan Tuhan. Ya, ketika Roh Kudus bekerja memberikan rambu-rambu di dalam kehidupan Bapak Ibu secara rohani, sehingga kita tahu apa yang sedang dikerjakan oleh musuh-musuh kita ini. Jadi yang pertama, kuasa Roh Kudus akan menolong kita untuk mengenal sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, dia akan menolong kita untuk mengenal musuh kita. Nah, yang ketiga, kuasa Roh Kudus akan menolong kita untuk mengenal siapa diri kita sendiri. Penting tidak mengenal diri kita sendiri. Penting, saudaraku. Nah, banyak orang tidak mengenal siapa dirinya. Kita harus paham siapa diri kita. Satu hal yang saya mau ingatkan bahwa setiap manusia yang hidup di atas muka bumi, kita pasti punya titik lemah, Bapak Ibu. Ya, kita punya titik lemah. Dan itu kita harus tahu itu. Kita harus pelajari itu. Titik di mana banyak orang selalu gagal. Di mana dalam titik itu orang Kristen selalu jatuh dan jatuh dan jatuh. Ya. Jadi sebagai orang percaya kita harus mengenal siapa diri kita. Sehingga ini akan sangat membantu kita untuk maintain atau menjaga kehidupan rohani kita. Ketika Bapak Ibu tahu di mana titik lemah Bapak Ibu masing-masing, maka ini akan menjadi sumber kekuatan. Kita tidak perlu malu mengetahui kelemahan kita, karena kita masih manusia, saudaraku. Kita masih ada titik lemah. Itulah sebabnya ketika kita tahu di mana kita lemah, maka kita bisa datang kepada Tuhan dan menyerahkan kelemahan kita ini kepada Tuhan. Dan kemudian memohon kasih karunia Tuhan untuk menutup segala celah-celah itu, dan memohon pertolongan kuasa Tuhan agar selalu menjaga kita untuk tidak terulang lagi jatuh di dalam kelemahan yang sama, Bapak Ibu. Jadi kuasa Roh Kudus ini akan menolong kita, saudaraku, untuk mengenal hidup kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa tahu gitu. Ya, ada orang yang lemah di titik A, ada orang yang lemahnya di titik B, ada orang yang lemahnya di titik C. Masing-masing kita punya kelemahan itu. Jadi saya mengucap syukur kalau malam hari ini kita diingatkan tentang pencurahan kuasa Roh Kudus yang benar-benar menjadi penolong, sahabat yang terbaik buat kita semua. Dan saya percaya kehendak Tuhan adalah untuk hidup kita berkemenangan. Amin. Berkemenangan artinya bukan artinya hidup tanpa masalah, saudaraku. Yang dikatakan menang adalah orang yang masuk pertandingan. Yang percaya katakan amin. Tidak mungkin kita teriak, aku menang, tapi kita tidak masuk pertandingan. Kita tidak masuk ring, kita tidak masuk dalam sebuah perlombaan. Kita bisa mengatakan diri kita ini menang kalau kita masuk perlombaan dan kita mengalahkan musuh-musuh kita menjadi pemenang. Nah, kita bisa menjadi pemenang ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen jangan takut menghadapi masalah. Gitu, saudara. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita lempeng begitu saja ketika mengikuti Tuhan. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Tidak, saudaraku. Tapi saya percaya Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam arena, dalam pertandingan, dalam pertandingan rohani, ya saudaraku, yaitu pergumulan, masalah, tujuannya untuk membawa kita menjadi seorang pemenang. Nah, untuk menjadi seorang pemenang, kita perlu penolong ini, kuasa Roh Kudus. Karena itu mulai malam ini, saudaraku, aktifkan kuasa Roh Kudus yang dimana? Yang diam di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Jangan pasifkan dia, tapi aktifkan dia, saudaraku. Kalau Bapak Ibu saya merasa belum ada kuasa Roh Tuhan, Roh Kudus di dalam hidup saya. Nanti kita akan sama-sama doa agar mulai malam ini kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan Bapak Ibu dan memimpin hidupmu, keluargamu, usahamu, karir, bahkan pelayananmu, saudaraku, sehingga kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau. Yaitu yang saya bisa sharingkan pada malam hari ini. Bagaimana kalau ya
Ibu Eva. Ya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita ya Pak Fidel ya. Bahwa kita ini menjadi ciptaan Tuhan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Tetapi seringkali kita mengalami pergumulan di dalam dunia ini bahwa kita ini rasa tidak mampu ya. Kita tidak mampu menghadapi setiap persoalan. Tetapi dengan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita semakin dibangun dan semakin diberkati di dalam Tuhan. Nah, mungkin dari pemirsa sekalian ada pergumulan yang mungkin sama ya. Setiap manusia pasti punya pergumulan, tetapi kita masing-masing bagaimana kita keluar dari persoalan tersebut. Amin. Dan satu hal yang tadi saya catat bahwa setiap kita punya titik kelemahan ya. Tadi menarik sekali tuh Pak Fidel. Menarik sekali bahwa setiap kita punya kelemahan ya kan. Nah, Bapak Ibu di rumah juga pasti punya kelemahan, titik kelemahan kita itu. Nah, bagaimana Pak Fidel itu supaya kita bisa menang menghadapi titik-titik lemahnya kita dalam kehidupan kita. Karena seringkali justru kita itu jatuh di dalam titik lemah yang sama dan itu sifatnya gradually, artinya terulang lagi dan terulang lagi. Ya, bagaimana Pak Fidel? Ya, seperti saya katakan di awal bahwa musuh kita si iblis, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, mengelilingi kita. Apa yang dia lakukan? Ketika dia mengelilingi orang-orang percaya, dia sedang mempelajari saudaraku kelemahan-kelemahan kita. Kapan kita mudah diserang, kapan kita mudah jatuh. Nah, kita harus paham akan hal itu. Jadi, ketika kita menyadari bahwa kita ada titik lemah, dan mungkin kita sering jatuh di dalam titik itu, dan berulang-ulang kita sudah minta ampun sama Tuhan tapi jatuh lagi, kita sudah bertobat tapi jatuh lagi, maka apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang lain, kita harus benar-benar mengandalkan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya. Bagaimana caranya? Ya, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Ketika kita intim dengan Tuhan, menganggap dia sebagai sahabat, kita terbuka dengan dia, dan kita siap terima masukan, siap terima teguran dari Tuhan, maka kita akan mengalami proses yang namanya dibersihkan Tuhan dan diberikan kekuatan. Setiap celah-celah itu, kelemahan itu kemudian ditutup ya dengan kuasa darah Yesus, dan di situ nanti Tuhan akan melatih supaya kita kuat. Sehingga ketika yang jahat berusaha menyerang kita di titik yang dikatakan lemah itu, kita sudah mengandalkan Tuhan dan sudah ada kekuatan baru di tempat itu. Ya, makanya kita perlu Roh Kudus ya Pak Fidel ya. Betul. Roh Kudus itu yang mengingatkan kita, memberikan kita peringatan gitu. Eva, kamu nggak boleh seperti itu ya. Eva, jangan pilih keputusan yang itu. Eva, pilih yang keputusan yang lain yang sesuai Tuhan mau. Nah, makanya kita harus peka ya Pak Betul. Fidel ya. Kita harus peka dengar apa yang Roh Kudus mau. Nah, satu-satunya kunci yang bagaimana supaya kita peka, pastinya kita dengan membaca firman Tuhan. Betul. Ya. Kita membaca firman Tuhan, kita semakin mengenal apa yang Tuhan mau ya Pak Fidel ya. Bagaimana tuh Pak Fidel dalam pengalaman kehidupan Pak Fidel sehari-hari, bagaimana caranya supaya bisa kita connect dengan Tuhan, terus nggak malas baca Alkitab. Bagaimana tuh Pak Fidel? Tuhan itu roh, saudaraku. Kita ini hidup masih di dalam tubuh ya, ada dagingnya. Ya. Nah, ketika daging ini menguasai kita, maka secara otomatis daging ini akan membawa kita jauh dari Tuhan yang adalah roh. Jadi, karena Tuhan itu adalah roh, maka kita juga harus hidup di dalam roh. Ya. Dan mau tidak mau, untuk kita bisa dekat dan mengenal dia dengan baik, hanya melalui kuasa kebenaran tadi, firman Tuhan ini. Amin. Jadi kita harus benar-benar membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Banyak orang cuma hanya sekedar baca, tetapi tidak merenungkan. Merenungkan itu seperti seekor kerbau ya, atau sapi. Ketika makan kan, dia makan dan mengunyah.
diserap sarinya, saudaraku. Jadi sama ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkan, di saat itu sebenarnya kita sedang mengizinkan kuasa Roh Kudus untuk mengoreksi hidup kita. Tuhan bisa bicara nanti di dalam masa-masa perenungan kita, firman ini bagus untuk saya di mana ya, di sisi apa? Apa yang sedang Tuhan ajarkan buat saya untuk saya berubah di dalam perihal apa, dalam titik-titik yang mana gitu. Jadi benar-benar kita harus hidup di dalam penundukan akan Tuhan, kuasa firman, pembacaan firman Tuhan seperti itu. Iya. Jadi kita harus punya jam-jam doa. Ya, Jam-jam doa, jam-jam kita membaca firman Tuhan, saudara ya. Karena firman Tuhan ini adalah makanan kita sehari-hari. Ya, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, sebelum kita yang pelajar, sebelum ke sekolah, ambil waktu sejenak jam 5 pagi bangun untuk baca Alkitab. Kalau memang tidak sama sekali tidak keburu, pagi-pagi bisa malam hari. Karena dari firman Tuhan kita akan banyak sekali menerima kebenaran-kebenaran itu ya Pak Fidel ya. betul. Bagaimana supaya kedagingan kita ini semakin dikikis ya, kedagingan kita, pikiran kita ya, ucapan kita dan pendengaran kita, semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, karena pertumbuhan kita itu akan menentukan kualitas rohani kita ya. Jadi semakin kita makan firman Tuhan, kita semakin dibenarkan, kita semakin dimurnikan setiap hari. Cobaan boleh datang, ujian boleh datang, silih berganti, masalah banyak sekali dalam hidup kita. Tetapi kita bisa menang. Karena apa? Kita menyelesaikannya dengan cara Tuhan. Ya. Ya, bukan dengan kekuatan sendiri ya, bukan dengan kehebatan kita, kepintaran kita, ataupun dengan dekingan-dekingan kita, teman-teman kita, oh saya punya teman ini, saya punya teman itu. Tidak ya, tapi kita mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang bekerja melalui kita, dan kita bisa menang menghadapi setiap persoalan hidup kita. Gitu ya Pak Fidel ya, Betul kira-kira ya. Sehingga mulai malam ini yuk kita andalin Roh Kudus ya. Kita aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita, karena dia adalah roh dari Tuhan itu sendiri. Roh itulah yang akan membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan, memberikan kita pengertian-pengertian, membukakan hikmat-hikmat Tuhan, sehingga kita semakin berkenan di hati Tuhan ya. Amin. Karena kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu kan bukan pendeta saja ya, Pak Fidel ya. Betul. Kita semua adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan di tempat pekerjaan kita, hamba Tuhan di kampus kita, hamba Tuhan di sekolah kita. Kita semua adalah hamba Tuhan, menjadi terang, menjadi terangnya Tuhan, jadi garamnya Tuhan dimanapun kita berada. Amin ya Bapak. Amin. Pak Fidel. Ini luar biasa loh, luar biasa bahwa peranan Roh Kudus itu hebat sekali, dan itu kita bisa rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana Pak Fidel dengan kita coba Bible study ya Bapak Ibu ya. Kita coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 bahwa dikatakan di sini ketika Roh Kudus itu memenuhi orang-orang di sana. Apa yang terjadi Pak Fidel di hari Pentakosta tersebut? Ya, pada ayat yang ketiga ya, dari ayat yang kedua saya akan bacakan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi masing-masing mereka melihat di atas kepala mereka ada seperti lidah-lidah nyala api. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Gitu. Dan kemudian pada ayat yang ke-8 dikatakan, pada ayat yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi ketika para murid sedang menantikan pencurahan kuasa Roh Kudus, di situ banyak orang, saudaraku, orang Yahudi sedang berkumpul. Orang-orang Yahudi dari perantauan mereka sedang datang. Ya seperti mungkin ini Indonesia, yang mungkin datang dari China, dari Uni Soviet, dari Amerika, dari Kanada, ya, dari Malaysia, Thailand, sedang datang semua orang-orang Indonesia. Nah, tiba-tiba saudaraku, jeder, ya kan, ada bunyi yang dahsyat, terjadi pencurahan kuasa Roh Kudus. Nah, mereka ini para murid berbahasa seperti bahasa di negara tempat mereka merantau, saudaraku. Karena dikatakan mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Ya kan? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi mereka pada heran, kok mereka ngerti ya? Mereka kan orang Galilea, kok mereka bisa bahasa tempat di mana kita merantau? Mereka kan belum pernah keluar dari Galilea. Kita yang keluar dari Galilea, kita merantau ke sebuah tempat, kita belajar bahasa baru. Kok mereka bisa? Gitu. Dan masing-masing berbicara dalam bahasa yang berbeda, dan dalam bahasa itu mereka menyampaikan firman. Jadi masing-masing berkhotbah dalam bahasa-bahasa yang berbeda, sehingga orang-orang yang mendengar firman itu dalam bahasa yang mereka mengerti, mereka takjub dan mereka semua diberkati. Nah, ini menarik sekali ya. Saya melihat ini bahwa pencurahan Roh Kudus pada saat itu, dan setiap orang di situ dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbahasa asing. Nah, Pak Fidel, bahasa asing sama bahasa Roh Kudus beda nggak? Bahasa roh yang sehari-hari kita pergunakan dan pada waktu orang-orang di sana berbahasa asing dengan dari negara-negara lain, itu sama nggak Pak Fidel? Nah, konteksnya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, ya, ini mereka menerima bukan bahasa roh, saudaraku, tetapi menerima karunia dan mereka bisa berbahasa asing, ya. Jadi itu bukan bahasa roh ya. Bukan berbahasa tapi itu bahasa roh. asing ya. Bahasa asing di mana orang-orang yang mengerti bahasa itu mereka bisa mengerti apa yang sedang disampaikan oleh para murid. Wow, Seperti luar biasa itu. ya. Jadi contohnya begini, Iya. saya orang Indonesia, tapi bisa bahasa tiba-tiba bahasa Turki. Saya nggak pernah belajar, tiba-tiba orang Turki dengar saya khotbah, Iya. dan saya diurapi Tuhan, belum pernah belajar, tidak tahu vocabnya bahasa Turki, grammarnya nggak tahu. Iya. Tiba-tiba saya lancar dan mereka bisa dijamah Tuhan, menangis karena mendengar isi khotbah saya. Jadi kalau Eva pada waktu itu, saat itu di sana, berarti bisa bahasa Rusia ya, Bisa. tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Bisa. Wow, itu luar biasa ya Bapak Ibu ya, bahwa kita itu Roh Kudus itu tidak terbatas. Betul. Ya. Seperti kita saat ini nih, ibadah online tidak terbatas ya, bisa menembus sampai ke belahan dunia lainnya, karena kita hanya dibatasi oleh jam-jam, perbedaan jam waktu aja di belahan dunia lainnya. Tapi melalui ini semua kita semakin mengerti bahwa Roh Kudus itu bekerja tanpa batas ya, seperti ibadah Amen. online ini tanpa Amen. batas ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan juga bagaimana nih Pak Fidel menghadapi new normal ya. Ntar lagi kita mulai beraktivitas lagi. Ada orang yang takut ya, ada orang yang wah puji Tuhan aku bisa kerja lagi gitu, bisa cari nafkah lagi gitu. Tapi ada juga orang yang nggak bisa kembali lagi ke Jakarta atau ke kota-kotanya karena udah keburu pulang ke tempatnya. Nah ini pemerintah akan mencanangkan new normal ya, new normal. Nah ini bagaimana nih Pak Fidel? Kiat-kiatnya kita sebagai orang Kristen, kita anak Tuhan menghadapi new normal ini gitu. Ada sesuatu yang Pak Fidel bisa bagikan dari hal ini? Yang pasti sebagai orang percaya ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus berhikmat, saudaraku. Amin. Ya, kita harus berhikmat, minta pimpinan Tuhan. Jangan karena sudah new normal merasa sudah bisa beraktivitas, pemerintah sudah izinkan, kemudian kita sembarangan pergi kemana saja, tidak menjaga kebersihan, tidak memproteksi diri dengan
hand sanitizer atau dengan masker, saudaraku. Tetap kita harus berhikmat. Tetap kita harus mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika kita mau pergi, kita harus belajar tanya sama Tuhan, Tuhan izinkan gak aku pergi ke sebuah tempat, atau mau berjumpa dengan seseorang, Tuhan izinkan tidak aku berjumpa dengan orang tersebut. Jadi betapa pentingnya, saudaraku, kita berhikmat ya. Tidak sembarangan, tidak semuanya kita. Karena kita harus ingat, di rumah ada istri, ada suami, ada anak, ada orang tua kita, di kantor juga ada teman-teman kerja. Jadi kita di pelayanan ada teman pelayanan, ada jemaat. Jadi kita perlu berhikmat dan mengandalkan Tuhan. Dan yang tadi yang pertama, kita harus berhikmat, dan yang kedua kita juga harus harus percaya, beriman bahwa kemana kita melangkah, kalau Tuhan izinkan, maka percaya Tuhan melindungi kita. Iya. Jadi bisa dikasih kesimpulan bahwa bukan suatu kebetulan di tanggal 31 Mei sebelum memasuki masa-masa new normal, kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kita ini harus diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, saudara ya. Karena apa? Karena di luar sana kita tidak pernah tahu keadaan seperti apa. Tapi percayalah bahwa kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, kalau kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita dan mengaktifkan Roh Kudus tersebut. Dan yang ketiga apa? Taat, ya. Amin. Taat akan Tuhan, taat akan suara Roh Kudus. Pasti hidup kita diberkati, pasti kita diproteksi oleh kuasa darah Yesus ya. Jadi kita harus betul-betul mengaktifkan kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melangkah dengan iman. Itu nggak cuma sekedar berani ya Pak Fidel ya, dia sudah new normal, oke kita berani keluar gitu. Tidak, tanya Tuhan ya, tanya Roh Kudus, Roh Kudus, boleh nggak aku ketemu sama klien aku pada hari ini, Selasa atau hari Rabu besok? Tapi kalau Roh Kudus bilang jangan, ikutin, jangan. Karena apa? Itu pasti yang terbaik. Ya, makanya sebelum kita melakukan segala aktivitas kita harus berdoa dulu, saudara. Kita harus baca Alkitab dulu supaya Roh Kudus menuntun kita. Ya, nggak cuma sekedar mengandalkan feeling, ya. Feeling itu berbeda sama suara Roh Kudus, ya. Berbeda, feeling kita feeling manusia, tapi kalau suara Roh Kudus itu adalah suaranya Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendengar dan peka dengar suara Roh Kudus? Kita harus mengaktifkannya setiap hari. Dan yang terakhir adalah apa? Taat dengan suara tersebut, ya. Roh kebenaran, roh yang akan membukakan kepada kita dan memberikan kita kekuatan setiap hari menghadapi hari-hari ke depannya ya Pak Fidel ya, menghadapi new normal ini. Karena kalau dilihat dari statistika ini belum ada signifikan dari penurunan, tetapi kuasa Tuhan yang akan menolong kita dan memberikan kita perlindungan, memberikan proteksi buat keluarga kita, buat anak-anak kita, dan buat seluruh keluarga besar kita. Haleluya. Amin ya. Amen. Kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi pesan Tuhan buat kita malam ini adalah terus aktifkan kuasa Roh Kudus. Pasti Tuhan akan menuntun kita kepada rencana-rencana yang ajaib. Kita satu dalam doa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur, kami bangga jadi anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan mengutus kuasa Roh Kudus untuk hidup di dalam setiap orang percaya. Kami mau mengandalkan selalu Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan ambil alih. Ketika Engkau ada, Engkau bukan hanya datang dan kemudian pergi. Engkau tinggal diam di dalam hidup kami Tuhan. Dan ketika Engkau tinggal diam, Engkau menjadi penguasa sepenuhnya atas hidup kami. Dan kalau Engkau menjadi penguasa atas hidup kami, maka sudah sepatutnya kami selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus kami kerjakan dan lakukan. Karena hidup kami bukan milik kami lagi, tapi milik Kristus yang sudah membayar kami dengan darah-Mu yang kudus. Pada malam hari ini, Tuhan, kalau ada umat-umat-Mu, mereka merasa belum memiliki kuasa Roh Kudus dalam hidup mereka, biarlah pada malam hari ini
Dengan belas kasihan Tuhan, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, tercurahlah kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus mulai hari ini Tuhan. Ambil alih kehidupan mereka, roh, jiwa dan tubuh mereka. Tuhan penuhi seutuhnya. Dan Tuhan berkarya membawa mereka dalam pengenalan akan pribadi Yesus Sang Penebus kami. Roh Kudus akan menolong mereka dalam kesesakan. Roh Kudus menjadi teman, menjadi sahabat, penasehat yang terbaik, yang tak pernah menyampaikan hal yang salah, mengajarkan untuk mereka semakin mengenal pribadi Yesus. Terima kasih Tuhan, memasuki masa new normal ini kami mengandalkan Tuhan. Beri kami kepekaan. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Pimpin setiap langkah kami agar kami tidak salah Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan dalam setiap hari hidup kami. Tuhan pimpin agar hidup kami berkenan, dan kami mau hidup di dalam ketaatan dalam nama Yesus. Kami mau memiliki hati yang taat akan Tuhan, hati yang taat akan perintah-Mu Tuhan, untuk kami hidup berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau. Kami doa buat bangsa kami Indonesia, dipulihkan, diberkati, roh pertobatan-Mu turun. Tuhan bawa bangsa kami untuk merasakan kasih dan kebaikan-Mu, sehingga banyak orang Tuhan melihat kemuliaan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diberkati kita semua saudaraku. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang rindu untuk didoakan, bisa mengirimkan kepada WhatsApp Pure Heart Christ Ministry di 0817 090 2590. Ya, bisa sharing di sana, bisa minta dukungan doa, dan kami percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.